tetap sehat di tengah pandemi Corona. Kembali lagi bersama saya, Lady Hairunisa Diani, yang akan menemani Anda bersama berita yang aktual, informatif, dan terpercaya hanya di Breaking News. Varian Delta merupakan salah satu varian dari virus corona. Varian Delta pertama kali diidentifikasi oleh para ilmuwan pada Desember 2020 di India. Merebaknya varian ini menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Pasalnya, varian ini tidak hanya menyebar lebih mudah daripada jenis sebelumnya, namun juga dapat menyebabkan gejala-gejala yang lebih parah. Jika sebelumnya virus corona identik dengan demam, maka varian Delta ini lebih dominan pada sakit tenggorokan di awal dan kemampuan indera penciuman yang terganggu dalam beberapa hari. Selain itu, nafas penderita juga akan menjadi lebih berat, sehingga membuat penderita membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menarik nafas. Kondisi ini akan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang tidak mengikuti vaksinasi, karena mereka akan memiliki respons kekebalan tubuh yang lebih rendah. Adapun, menurut WHO, sejak April 2021, varian Delta menjadi varian yang paling banyak menyebar dan menyebabkan banyak sekali kasus baru COVID-19 di India. Bahkan, WHO mengungkapkan bahwa varian Delta telah diprediksi akan menjadi varian yang menjadi dominan secara global. Delta is the most transmissible of the variants identified so far, has been identified in at least 85 countries, and is spreading rapidly among unvaccinated populations. We're starting to see increases in transmission around the world. More cases means more hospitalizations, further stretching health workers and health systems, which increases the risk of death. As we have said, new variants are expected and will continue to be reported. That's what viruses do. Varian Delta diketahui telah memasuki Indonesia sejak bulan Juni 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, per 13 Juni 2021, varian Delta telah masuk ke 5 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa ditemukan kasus transmisi lokal varian Delta. Selain itu, terdapat pula kasus virus corona varian Delta yang teridentifikasi dari perjalanan orang ke luar negeri atau biasa disebut dengan kasus impor. Oleh karena itu, per 20 Juni 2021 telah diidentifikasi ada 160 lebih kasus COVID-19 di Indonesia dengan varian Delta. Varian Delta ditemukan setelah pemeriksaan whole genome sequencing dengan analisis genomik yang menunjukkan bahwa varian Delta telah mendominasi dan menggeser berbagai varian lain yang lebih dulu beredar di Indonesia. Dominasi varian virus pemicu COVID-19 yang lebih menular ini turut memicu lonjakan kasus virus corona di Indonesia karena varian Delta lebih cepat dan lebih ganas penyebarannya ketimbang varian lain
yaitu varian Alpha. Sehingga hal ini mengakibatkan belasan ribu orang terinfeksi virus corona varian Delta. Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan bahwa penyebab utama naiknya kasus corona di Indonesia akhir-akhir ini adalah karena masuknya virus corona varian Delta ke Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencegah penularan virus corona varian Delta dengan cara mengurangi berkumpul di kerumunan. Lalu, masyarakat juga dapat membatasi waktu untuk melakukan kegiatan di luar rumah dan menggantinya dengan work from home. Lalu masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker, bahkan masker double, untuk memperkuat penjagaan diri, lalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, serta mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19. Within that, the Delta variant is now becoming more prominent or more dominant in certain parts of Jakarta and other parts of Java. And that is a concern given what we've learnt about the ability of the Delta variant to transmit in other areas. So there is no question that Indonesia is facing increased community transmission, increased prominence of the Delta variant, and increasing pressure on the health system. Baik pemirsa, sekian berita hari ini. Saya, Lady Heruni Sadiani, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.